Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yaitu sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas izin Allah sekarang ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran kita. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama terus belajar, kita bertafakkur secara baik kita belajar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memudahkan pembelajaran kita, memberikan keberkahan kepada ilmu kita, dan juga setiap persoalan Allah angkat musibah penyakit dari kita, dan juga Allah memberikan tentunya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada secawan cinta, tak akan berubah segala misi. Kalau bukan karena cinta kepada Allah, tak akan mungkin berbahagia bersama. Kesempatan ini tentunya mengambil hikmah bahwa kita belajar pertama 10% daripada keberhasilan belajar kita adalah dengan cara membaca. Ma'ana bikori, apa yang dibaca ya kita berfadl al-fatihah. Apa yang kita baca hari ini, malam ini ya kita berfadl al-fatihah. Jadi 10% yang keberhasilan kita adalah dengan membaca, dengan membaca. Kemudian setelah 10% kita membaca kajian kitab yang dibacakan oleh guru kita, yang dibacakan oleh guru kita, itu baru 10% ketika kita baca sawal dan yang lainnya. Jadi hanya 10% kalau kita baca. Lalu apalagi ketika kita ingin berhasil dalam belajar, karena 10% itu baru dengan membaca saja. Sementara persentase harapan kita adalah belajar itu 100%, 100% ya. Sekian dan 100%. Jadi baru 10% kita baca. Baca aja enggak, baca aja hoream bin males alias puyeng, gimana? 10%. Jadi 10%-nya dengan membaca. Kalau kita hari ini murojaah itu membaca bukan? Membaca. Kita buka buku ini membaca bukan? Baca. Jadi berapa yang kita dapat? 10%. Ketika hari ini keberhasilan kita dalam belajar 10%-nya dari kita membaca. Maka jangan ditinggalkan membaca. Biarin di bidang sok sibuk, soal apa biarin saja. Gitu, daripada nggak ada apa-apa yang kita baca. HP gitu. Kata penceramah apa lagi? Apa kata penceramah itu? HP. Udah kosong. Ya, apa ini kamu? Ya.
Jadi miris kan, kita miris ketika kita ingin belajar, kita ingin baca. Motivasi kita sebelum kita berlanjut ke kitab Kufa adalah 10%-nya kita baca dan 10% ya, 10%. Ya, jadi masih berapa tak? Masih berapa? Baru baca 10%. Baca aja enggak. Ngeliat status. Ya, itu. Apalagi kan dari jam 12 pulang anak ke asap lumayan 3 jam itu. Lumayan bikin kata-kata ya, walaupun tanpa makna, membuat orang ingin tergoda. Ya gitu. Jadi baru berapa? 10% ketika kita baca kitab ya, mutolaah namanya. Kalau baca kitab itu mutolaah, kalau Quran murojaah. Baca kitab namanya mutolaah, baca kitab namanya mutolaah. Tapi istilah murojaah ini bisa umum ya, karena teman-teman itu yang di kalangan salafi ya, kalangan orang yang selalu dengan bahasa Arab selalu bilang murojaah. Mau ngasah ilmu murojaah, mau bikin sesuatu karena nggak pernah dibuat lagi, misalkan murojaah, sampai panahan murojaah, kata teman bapak gitu murojaah. Jadi murojaah itu ternyata bukan Quran kalau kata teman. Murojaah itu mengulang. Misalkan kita pernah belajar kitab Kufa murojaah lagi, nah itu namanya mengulang. Padahal kata yang spesifiknya adalah tikrar. Mengulang itu tikrar itu mengulang. Nah, kata yang lebih pas dengan kitab adalah mutolaah. Bahasa pesantrennya mutolaah. Ya, kalau Quran murojaah, kalau kitab mutolaah. Setelah 10% kita membaca, nanti kita baca 10%-nya. Kita coba akan praktekkan ya untuk keberhasilan kita. Setelah 10% membaca, supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berhasil. Karena santri itu belajarnya tidak main-main, bukan kaleng-kaleng. Tuntunannya itu langsung warasatul anbiya. Kalau santri tuntunannya bukan Google al-internet, bukan YouTube al-subscription, bukan Instagram al-follower, bukan. Tapi santrinya punya pegangan yang jelas. Santri mah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka bimbingan belajarnya bukan kaleng-kaleng, bukan. Ya, ingin berhasil dalam menuntut ilmu, buka kitab ta'limnya. Ingin bisa bagaimana saya bisa tata krama adab kepada guru, adab ke sesama teman, adab ke orang tua, buka kitabnya. Ya, al-adhkar wal adab, bidayatul hidayah. Itu belajar kaitan dengan santri. Bukan langsung dengan coba ini searching, bukan. Ya, itu. Jadi 10% hanya dari bacaan doang. Kemudian yang selanjutnya adalah 20%-nya dengan kita mendengarkan. 20% dengan kita mendengarkan ya Saskia sama. Dengarkan tuh 20%. Setelah 10% baca, 20% mendengarkan. 2 kali lipat daripada membaca, mendengarkan. Maka kalau santri ngajinya dengerin, karena ada keberhasilan ilmu dengan kita mendengarkan. Ada keberhasilan ilmu dengan kita mendengarkan. 20% kita bisa ngaji,
dengan mendengarkan. Kalau kita tidak mendengarkan berarti 20% hilang. Kalau kita tidak baca 10% hilang. Berapa yang hilang? Sudah 30%. Kemudian berikutnya ya, setelah 10% membaca, 20% mendengar, 30%-nya mengamati ini diamati, dilihat ya, dilihat. Maka yang dua itu kan dengan melihat, diamati, dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung rambut sama kakinya, ujung kaki sama lehernya. Jadi dilihat, diamati. Berapa? 30%. Jadi kalau kitab juga betul-betul dicermati benar, bukan hanya soal baca saja, bukan hanya dibaca saja ya, didengarin 20%, dibaca 10%, dilihat, diamati, dilihat, diamati. Jadi jangan mundurkan. Nun absen mereka toilet tiap hari. Pak, kayaknya kalau nggak ke toilet terugi, ya kan? Gitu ya. Kalau nggak ke toilet kayak gini. Kayaknya kalau toilet nggak ditengokin kangen dia. Toiletnya. Ya. Padahal toilet itu kan tempatnya syarat yang pengaruh, maka jangan lama-lama. Kemudian setelah kita baca 10%, dengarkan 20%, lihat, amati, baru 50%-nya adalah dua, dengarkan, dilihat, dengerin sama dilihat. Ya, didengerin sama dilihat. Kalau didengerin tanpa dilihat, apa? Dengerin doang, enggak punya. Itu 50%-nya bisa didengarkan dan dilihat. Kemudian, nah sekarang 70%. 70%-nya itu dengan kita mengucapkan. 70%-nya dengan kita mengucapkan. 70%-nya dengan mengucapkan. Biasa kan kayak pengaruhnya sampai rupiah bumi. Jadi 70% itu dengan mengatakan. Berarti ini nih lisan. Jadi keberhasilan berilmu adalah ketika kita mengucap ngomong. Jadi 70%-nya dengan kita berbicara. Ya udah berbicara nanti. Pidato. Katakan. Maka dipersilahkan untuk diskusi, maka dipersilahkan untuk menyampaikan di muhadhar. Jadi jangan ditulis dulu terus tapi kayak nggak ada ucap. Tulis terus tapi tidak ada diucap. 90%-nya adalah ucapkan sama lakukan. Ucapkan sama lakukan. Ngomongin agama tapi diucapin terus tapi tidak dilakukan. Gimana? Iya, 90% itu ngomong. Jadi kalau ingin 90% kita bisa menerima, jadi ya katakan ya lakukan, ya katakan ya kerjakan, ya katakan ya kerjakan. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami?
Ya, jadi tidak ada harapan yang begitu kuat selain daripada kita sedang belajar bersama para murabi, bersama para guru. Ya, tentu bahagia ketika kita bisa berkumpul bersama para murabi, bersama para guru muslim dan muslimah. Muslimnya nggak ada, muslimah saja. Kalau bapak kalau muslimah, muslimah. Kalau bapak muslim, satu jiwa berjuta hikmah, sadar untuk belajar, siapkan diri untuk memasuki taman surga di pesantren ini. Ya, bebaskan diri dari masalah, siapkan hati bersihnya, siapkan pikiran, konsentrasikan. Ya, jangan membuat banyak kegagalan. Ya, siap